Pram ini kan selalu gue dengar melihat hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies itu secara baik. Dia menyatakan dia datang ke Kampung Bayam. Pernyataan itu menurut gue, wow, berani juga. Titik temunya di antara Pak Pram dan Mas Anies ini memang rakyat miskin kota. Ini yang kita cari, dan gue merasa gue harus ambil bagian di situ. Gue harus memastikan bahwa semua janjinya itu bisa terpenuhi, dan gue harus memastikan orang ini bisa menang, dan gue harus memastikan orang yang melukai demokrasi itu bisa kalah. Kalau kita ngomongin Mas Anies ya dan para kelompok pendukung yang dikenal dengan anak abah ini mungkin kalau saham nih saham paling mahal nih sekarang nih. Pilkada Jakarta ini anak abah ini lah, gitu kan. Ketika kita ngomong anak abah ini ya, kelompok yang dikenal dengan anak abah ini pendukungnya Mas Anies, itu kan sebenarnya nggak ada organisasinya kan, nggak ada kan, ini kan sebuah nama kolokial aja yang jadi menaungi semuanya gitu. Itu satu suara nggak sih sebenarnya? Anak abah itu kan sebenarnya ya sekarang kan anak abah konotasinya meluas ya. Lo serang pemerintah, lo kritik, lo disebut anak abah. Keren message gitu sekarang kan. Lo terlihat cerdas sedikit dibilang anak abah dalam berasumsi. Wah lo anak abah lo. Ya terus emang kalau jadi gimana gitu? Jadi ya kalau organisasi ya banyak gerakan-gerakan yang kemarin pada saat di Pilpres itu muncul ya itu memang, bahkan ada juga organisasi namanya anak online abah gitu. Ada juga gitu anak-anak muda yang memang sebagian besar anak-anak dari backgroundnya fansnya K-pop gitu. Tapi kalau secara keseluruhan gini, prinsipnya kita nggak pernah mau memaksa, mendorong, bahkan mengajak pun sebenarnya nggak juga. Jadi kita membebaskan kepada teman-teman semua. Kita nggak mau yang, oh lo kalau lo anak abah lo harus, enggak juga, nggak kayak gitu caranya. Jadi kita cuma memberikan gambaran, alasan kenapa jalan ini diambil dan kenapa ini akhirnya memutuskan hal seperti ini. Masalah nanti memilih siapa-siapanya atau enggak memilih sekalipun ya itu udah hak pribadi. Toh itu demokrasi kan. Kalau kita mau, ya kita juga kemarin diubah barang dan lain-lain juga kan kita pengen memperbaiki demokrasi Indonesia, dan demokrasi itu kan gak ada paksaan. Nah kita juga nggak mau memaksakan itu. Jadi ya bebas aja, silakan. Kenapa Bang Sami memutuskan untuk bergabung memenangkan Mas Pram dan Bang Dul? Kenapa dukung Bang Dul Dan Mas Pram? Jadi gini Pak, sejak awal sebenarnya pada saat melihat kondisi pilkada gue tarik dari masanya saat Pak Anies mau mencalonkan diri, itu kan ada kemufakatan jahat yang terjadi pada saat itu untuk menggagalkan dua hal. Yang pertama menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Yang kedua menggagalkan PDIP untuk bisa mencalonkan. Karenanya akhirnya mereka membuat kemufakatan jahat untuk bisa semua partai kecuali PDIP mencalonkan satu orang, yaitu Pak RK dan wakilnya dari PKS. Padahal pada saat itu smooth aja tuh, PKB udah aman, Nasdem udah aman, PKS malah udah ngeluarin wakilnya, dan Mas Anies juga udah ketemu sama calon wakilnya, dan akhirnya di hari berikutnya beliau setuju menyatakan untuk sediaan bisa maju bersama. Tapi akhirnya ada penjegalan demokrasi di situ, dan itu yang akhirnya bikin kita merasa bahwa ini nggak bisa didiamkan, ini harus dilawan gitu. Pandangan pribadi gue seperti itu, ini harus dilawan, dan kalau ini dibiarkan sampai menang, artinya hal ini akan terulang. Mungkin hari ini korbannya Mas Anies atau PDIP gitu ya, bisa jadi besok-besok yang lain gitu, atau bisa jadi besok-besok bukan lembaga partai, bukan orang-orang tokoh politik, ya kita yang bukan orang siapa-siapa gitu misalnya, bisa jadi korban kayak gitu. Karena hal-hal jelek kayak begini bisa ditularkan Pak, karena kan bukan kebaikan doang yang menular, kejelekan juga menular Pak, dan banyak orang tertular. Ya seperti apa yang dicontohkan oleh Presiden ke-7 Indonesia kemarin misalnya, gue statement aja, ada banyak hal-hal negatif yang memang akhirnya dikhawatirkan menjadi budaya ke depan, dan ini harus dilawan menurut gue. Dan akhirnya pada saat melihat proses itu, tapi ada satu peluang waktu itu untuk ada usulan ke MK bahwa harus ada satu kolom khusus untuk orang-orang yang tidak mau memilih calon yang ada, yaitu kota kosong. Akhirnya tapi pada saat prosesnya berjalan, MK memutuskan untuk menolak kota kosong itu. Tadi kalau ada kota kosong itu seru tuh, bahwa orang-orang seperti gua yang kecewa, nggak setuju dengan calon yang disediakan oleh pemimpin pada saat itu, ya gua mau menolak ya ada pilihannya tuh. Untuk gue nggak suka semuanya. Dibanding gue sebenarnya, gue berpikir pribadi sebenarnya dibanding gue gercos untuk akhirnya suara gue hilang, akhirnya menjadi tak terpakai, ya
lebih baik gue pakai untuk kotak itu. Tapi ternyata hal itu juga ditolak sama MK, dan yang tersisa kan 2 nih, Mas Pram sama Pak Darno Pongrekun kan. Nah akhirnya setelah melihat perjalanan dalam prosesnya, Mas Pram ini kan selalu gue dengar melihat hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies itu secara baik. Dia menyatakan dia datang ke Kampung Bayam. Gue dekat sekali dengan proses Kampung Bayam dari awal. Dan dia menyatakan kalau nggak salah dalam 1 bulan ya. 1 bulan saya menjabat, Kampung Bayam akan kembali. Wah itu gue sebagai orang yang ngurusin Kampung Bayam dari awal pak, ini kayak malaikat turun dari langit pak. Gue kemarin tuh nyari cara itu susah. Sampai akhirnya pimpinannya dipenjara dan lain-lain dengan dramanya kemarin. Dan pernyataan itu menurut gue wow, berani juga nih. Terus yang kedua juga beliau menyatakan untuk JIS. JIS itu kan selalu dipermasalahkan soal aksesibilitas ke JIS-nya itu kan sulit. Akhirnya Pak RK bilang saya akan bikin stadion baru. Ya benar ya, dia bilang gitu. Terus Pak Pram bilang nggak perlu bikin stadion baru, yang perlu diperbaiki adalah aksesibilitasnya ke sana. Memang betul, karena sudah ada rencana. Pada saat kita bangun JIS kita punya rencana untuk LRT fase 2 itu beloknya ke JIS. Tapi akhirnya di akhir masa jabatan diubah, bukan ke JIS oleh pemerintah pusat. Lalu kita udah punya plan juga, udah ada rancangan, udah rapat sama KAI dan lain-lain. Waktu juga gue ikut beberapa prosesnya dalam penyiapan JIS untuk ada stasiun JIS pak, stasiun stasiun KRL di samping JIS untuk berhenti di situ. Udah ada desain segala macam, udah ada tempat disiapin, tapi nggak berjalan prosesnya. Jadi ini harus dijalankan, karena akhirnya setelah misalnya itu bisa dijalankan, aksesibilitas ke JIS lebih enak pak. Karena semua berbasis rel kan, nggak ada lagi kemacetan nanti di JIS. Dan Pak Pramono menangkap itu. Banyak hal-hal yang mungkin contohnya 2 itu yang bisa gue ambil, dan juga soal titik temunya di antara Pak Pram dengan Mas Anies ini memang rakyat miskin kota. Bagaimana dia juga memandang bahwa hak-hak mereka yang nggak boleh digusur, hak mereka harus dilibatkan dalam pembangunan kota dan pembangunan wilayahnya. Itu akhirnya menjadi alasan ya udah berarti ini yang kita cari, dan gue merasa gue harus ambil bagian di situ. Gue harus memastikan bahwa semua janjinya itu bisa terpenuhi, dan gue harus memastikan orang ini bisa menang, dan gue harus memastikan orang yang melukai demokrasi itu bisa kalah. Itu yang gue pengen. Apa sih Sam ini lo aspirasi lo untuk Jakarta ke depan yang insya Allah di bawahnya Mas Pram dan Bang Dul? Pak, yang pertama perlu diperhatikan rakyat miskin kota. Rakyat miskin kota ini harus diperhatikan, karena kemiskinan di Jakarta tuh kemiskinan ekstrim banget. Lo kalau miskin di kampung pak, lo bisa nanam singkong. Air sungai juga masih bersih, bisa lo masak. Iya nggak? Lo bisa ambil air di mana aja gitu. Kalau di desa. Tapi kalau di Jakarta lo ambil air bersih di mana pak? Nggak bisa. Lo menanam singkong di mana? Di sini nggak bisa. Ini harus diperhatikan sih hak-hak mereka gitu. Jangan sampai kita sekedar baik sama yang di atas, sama yang udah mapan, tapi akhirnya keras sama yang di bawah. Enggak. Kembalikan bahwa jadi pemimpin di Jakarta itu adalah ingin mendeliver janji-janji kemerdekaan yang sudah diucapkan sama pendahulu kita dulu. Itu perlu dievaluasi. Lalu yang kedua, soal masa depan kelas menengah nih Pak. Ini kelas menengah sekarang lagi terhimpit banget. Lapangan pekerjaan susah. Ini yang harus jadi fokus ya untuk gue. Banyak banget anak teman-teman kita yang Gen Z, milenial dan lain-lain ini. Ya kalau bisa cost hidupnya itu diperkecil. Itu juga kemarin dilakukan oleh Mas Anies. Makanya kenapa dibikin Jack Linko itu RP0. Terus juga kita sediakan soal rumah DP 0. Dan juga kita hapus PBB di bawah 2 miliar untuk mengurangi pengeluaran mereka gitu. Setidaknya kita nggak bisa bantuin mereka dengan program yang lain, setidaknya pengeluaran mereka aja kita perkecil gitu. Jadi 2 hal ini sih sebenarnya. Gue tuh nggak bicara soal banjir, nggak bicara soal macet yang mungkin jadi isunya banyak beberapa elit ya. Tapi sebenarnya mayoritas di kita itu ya orang-orang kayak gini Pak. Karena ya orang-orang yang udah di atas itu, yang 5% itu katanya, ya itu mungkin udah nyaman dengan kondisi seperti itu dan jarang banyak yang ngurusin mereka gitu Pak sekarang pejabat-pejabat kita. Tapi masih jarang. Yang orang-orang yang di bawah ini yang cuma diperhatiin 1-5 tahun sekali. Yang gue harap Pak Pramono, Bang Dul itu bisa menjalankan janjinya, nggak menjadi bagian dari orang yang mengkhianati janjinya sendiri.